Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran 2 kelas 6 Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, teruskan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema ketika bumi berhenti berputar atau hari akhir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang surah Al-Qari'ah dan nama-nama lain hari akhir. Kali ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tandanya apa? Dicabutnya ilmu agama. Artinya banyak para ulama yang meninggal, dan banyak orang-orang tua sekarang dan anak-anak sekarang tidak mementingkan pelajaran agama atau tidak mau tahu tentang agama, lebih mementingkan pelajaran yang duniawi atau umum. Yang kedua, maksiat semakin banyak. Jadi kita mengerjakan maksiat seperti tidak melakukan dosa. Na'udzubillah. Ini jangan sampai. Yang ketiga, banyak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ini sudah sangat banyak sekali. Tapi kita jangan sampai terjerumus atau ikut-ikutan. Yang keempat, banyak orang yang bodoh mengaku ulama. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, tapi seakan-akan tahu. Ini yang sangat berbahaya karena bisa menyesatkan. Yang kelima, munculnya nabi-nabi palsu sudah dari zaman setelah nabi meninggal sampai sekarang pun masih ada yang mengaku sebagai nabi, dan tidak akan mungkin. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau penutup para nabi. Dan banyak sekali hal yang seperti itu. Banyak tsunami, banyak gempa, banyak gunung meletus, itu sudah menandakan kiamat sugro, hancurnya sebagian alam. Yang kedua, kiamat sugro itu ditandai dengan, atau kiamat besar atau kiamat yang benar-benar kiamat itu akan ditandai yang pertama dengan keluarnya Imam Mahdi. Itu masih keturunan Rasulullah. Ketika umat manusia sudah tersesat atau dolim, banyak yang dolim, banyak yang berbuat kerusakan, dan bumi ini seakan-akan dikuasai oleh orang-orang yang dolim, maka muncullah Imam Mahdi ini, sehingga menata lagi bumi ini yang sudah hancur. Imam Mahdi adalah beragama Islam, masih mengajarkan agama Islam dari Rasulullah, karena beliau adalah keturunan Rasulullah. Imam Mahdi menjadi imam untuk pemimpin umat Islam, sehingga dunia ini kembali menjadi kondusif lagi atau menjadi baik lagi. Setelah dunia ini menjadi baik atau kondusif lagi, Dajjal tidak terima dengan itu. Makanya muncullah Dajjal. Jadi Imam Mahdi ini nanti akan bertemu dengan Dajjal, sehingga Imam Mahdi dan para umat Islam ketakutan dan sedang dikepung oleh Dajjal. Maka dari itu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun di masjid yang berkubah putih, menurut riwayat hadis Rasulullah, putih ketika sholat subuh. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam datang ketika Imam Mahdi dan para orang-orang Islam, para umat Islam sedang mau menjalankan sholat subuh. Ketika itu Nabi Isa Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimaminya, tapi Nabi Isa memilih sebagai makmum. Ketika selesai sholat subuh, maka Nabi Isa keluarlah atau membuka pintu masjid itu, yang di depannya adalah Dajjal. Dajjal tahu bahwa Nabi Isa lah yang keluar, maka Dajjal lari terbirit-birit, lari ke barat, Nabi Isa sudah di depannya, lari ke sebelah selatan, Nabi Isa sudah di depannya, sampai di dekat Laut Merah nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah setelah
umat Islam meraih kemenangan atas Dajjal, maka Allah mengujinya dengan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang dulu dari dahulu itu sudah dibentengi oleh tembok Zulkarnain. Maka dengan izin Allah, karena sudah jarang ada azan, maka Ya'juj dan Ma'juj keluarlah dari tempat persembunyiannya. Jadi apa sih Ya'juj dan Ma'juj itu? Manusia yang tidak bisa dimengerti bahasanya, kata Nabi seperti itu. Ketika melewati sungai, danau, air dan lautan yang besar, maka airnya akan habis jika dilewati Ya'juj dan Ma'juj, karena saking ragusnya Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bertemu dengan bukan golongannya, maka Ya'juj dan Ma'juj akan membunuhnya dengan keji. Maka umat Islam atas petunjuk Nabi Isa naik ke atas bukit, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan suatu wabah atau sejenis lintah sehingga menggerogoti tubuh Ya'juj dan Ma'juj sehingga Ya'juj dan Ma'juj bergelimpangan, mati semuanya. Yang kelima adalah matahari terbit dari barat. Ini yang tahu adalah orang-orang yang sering bangun malam. Kok paginya lama sekali seperti itu? Selama 3 hari atau sampai 7 hari gelap, maka terbitlah matahari dari barat. Kemudian normal lagi terbit dari timur. Yang keenam adalah munculnya Dabbatul Ard. Dabbatul Ard adalah binatang melata yang bisa berbicara bahasa manusia. Muncul di Makkah. Itu memperingatkan para manusia untuk agar tidak keterlaluan atau berbuat kerusakan. Yang ketujuh, bertiupnya angin lembut dari timur. Ini angin lembut dari timur ini kata Rasulullah itu membunuh semua umat Islam. Umat Islam adalah orang-orang beriman wafat atau diambil nyawanya oleh Allah lewat tiupnya angin lembut dari timur ini. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberi ujian yang berat pada orang yang beriman, yaitu tenggelamnya seluruh daratan sebelah timur. Itu hanya orang-orang kafir yang mengalaminya. Kemudian Allah menenggelamkan daratan sebelah barat. Nah, itu orang-orang kafir juga yang mengalaminya. Kemudian yang diakhiri dengan munculnya dari Yaman. Akhirnya dunia hancur, alam semesta hancur, maka sudah kiamat kubro. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada keimanan dan keislaman dan ajaran Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi hari akhir ini? Maka kita sebenarnya di sini Bapak akan menerangkan sebentar nama-nama surga dan nama-nama neraka. Yang pertama, nama-nama surga. Surga ada 8. Yang pertama paling tinggi adalah surga Firdaus. Penghuninya adalah para nabi dan orang-orang yang beriman. Ada surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya yang khusyuk, omongannya bisa dipercaya, dapat bisa diberi amanat, menjaga kemaluannya, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang tidak pernah bolong-bolong salatnya, itulah orang yang akan masuk kepada surga Firdaus. Yang kedua, surga di bawahnya Firdaus adalah surga Aden, diisi oleh orang yang bertakwa, beramal soleh dan orang yang sabar. Yang ketiga, surga Naim, orang yang patuh bertakwa. Innal abrara lafi Naim, sebenarnya orang yang patuh akan dimasukkan ke dalam surga Naim, kata Allah. Surga Ma'wa, orang yang rajin berpuasa menahan hawa nafsu, itu akan dimasukkan kepada surga Ma'wa. Maka rajin-rajinlah berpuasa, jangan sampai bolong kalau berpuasa Ramadan. Surga Darussalam, yang 5 adalah surga Darussalam, kuat iman dan Islam dan mengamalkan Al-Quran, akan masuk kepada surga Darussalam. Yang keenam, surga Darul Muqamah, itu orang yang banyak amal kebaikannya atau berat amal kebaikannya akan masuk Darul Muqamah. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul, orang yang benar-benar bertakwa. Jadi ketakwaannya benar-benar karena Allah, bukan karena manusia. Yang terakhir adalah surga Kuldi, itu orang yang taat kepada Allah. Selain itu ada juga nama-nama neraka yang paling panas, paling dasar adalah nama kebalikannya dari surga itu. Paling dasar adalah neraka Jahanam.
bagi orang-orang kafir, munafik, durhaka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu kata Allah. Yang kedua, surga ladha, itu orang yang murtad, tidak membayar zakat, itu akan masuk surga ladha. Yang ketiga, hutamah, orang yang mengumpat, orang yang mencela, orang yang bersuka berprasangka buruk pada saudaranya, saudara sama-sama muslim itu, sama temannya, suka berprasangka jelek. Nah, untuk bila maka dia menghuni neraka hutamah. Yang keempat adalah neraka sa'ir, orang yang pemakan harta anak yatim. Jadi orang yang rakus atas dan memakan harta anak yatim, memakai harta anak yatim. Kemudian 5, neraka sahor, orang yang tidak pernah sholat, banyak berbuat maksiat, itu neraka sahor. 6, jahim, mendustakan Allah dan neraka. Ini bisa jadi orang Islam di sahor, bisa jadi orang Islam di neraka jahim. Yang ketujuh adalah hawiyah, banyak keburukan daripada kebaikannya. Jadi di dunia ini banyak mengamalkan keburukan daripada kebaikannya. Nah, inilah perjalanan, kemudian persiapan diri kita itu kita melihat perjalanan hidup manusia dari pertama alam ruh, kemudian Allah meniupkan ruh di dalam kandungan ibu kita, kemudian melahirkannya di alam dunia, kemudian mewafatkannya di alam kubur, kemudian membangkitkannya ketika hari kiamat, kemudian mengumpulkannya Allah di padang mahsyar, kemudian dapatkah syafaat dari Rasulullah atau Al-Quran bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kemudian oleh Allah dihisab amal perbuatannya, kemudian para malaikat menyerahkan catatan amal kepada Allah, kemudian ditimbanglah amalan-amalan manusia itu, terus ke telaga. Jika orang-orang kafir, orang yang masuk neraka, ke telaga yang berbau busuk dan nanah di situ. Dan sebaliknya bagi orang yang bertakwa, nanti di telaganya adalah telaga yang Al-Kautsar, telaga Kautsar, yaitu telaga yang mengalir di dalamnya air yang segar. Kemudian sirat, yaitu melintasi jalan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman, dimasukkan oleh Allah ke surga, dan sebaliknya orang yang kafir dimasukkan Allah kepada neraka. Itu perjalanan kita. Jadi tugas kalian adalah menghafal nama surga dan neraka dengan video dan dikirim di classroom. Dan kedua, menulis materi di buku tulis. Baik, mari kita baca. Alhamdulillah, bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.